Minggu lalu, Steve Austin yang mengacaukan segmen penghargaan untuk Vince McMahon dikeroyok oleh Kane dan Mankind di akhir acara. Ini jelas semakin mengokohkan Kane sebagai number one contender untuk pay-per-view selanjutnya. Sementara itu, Undertaker masih dalam misinya untuk menuntut Vince McMahon. Diperlihatkan di arena sudah ada kandang Hell in a Cell disediakan di atas. Apa yang akan terjadi di Raw malam ini? Disiarkan langsung dari San Antonio, Texas dengan arena yang sold out. Pastinya fans sudah ekspektasi sesuatu yang besar terjadi di malam ini. Sable yang harusnya sudah keluar WWF memasuki arena disambut riuh penonton. Sable bilang ia senang bisa kembali dan secara resmi ia sudah masuk lagi ke WWF. Ia lanjut menyambut orang yang membantu dia bisa masuk lagi, yaitu Vince McMahon. Vince lanjut meminta Sable untuk membaca sebuah pernyataan dari dirinya yang isinya adalah Vince menyatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab atas pengeroyokan Austin yang terjadi minggu lalu. Tidak ada persekongkolan dari pihaknya katanya, dan ia tidak mau disalahkan karena dia adalah orang baik dalam kemanusiaan karena dapat award kemarin, dan ia lanjut cium pipinya Sable. Saat ia hendak keluar, Austin datang. Vince kaget. Saat ia masuk, Austin membawa Sable keluar agar dia tetap aman. Austin bilang saat tadi Sable baca pernyataan Vince, ia muntah-muntah di belakang. Ia gak percayalah jelas. Dan ia tidak sabar mengajar McMahon di atas ini. Vince kabur ke bawah dan bilang, coba sekali aja gak usah main fisik gini deh. Austin gak peduli dan lanjut mengejar McMahon. Vince mau jelasin siapa yang bertanggung jawab atas pengeroyokan kemarin. Vince menyebut nama Undertaker. Sulit dipercaya, tapi Vince bilang itulah yang sebenarnya. Ia lanjut menyebut alasannya. Ia jelas karena Taker yang 2 minggu lalu bilang mau WWF Champion. Austin masih belum yakin dengan jawaban Vince tersebut, dan Vince mencoba meyakinkan lagi. Yang menelepon polisi kemarin ya Undertaker sendiri, biar Taker punya alasan untuk tidak keluar dan menyelamatkan Austin kemarin. Masuk akal juga sih ya, tapi apakah itu yang sebenarnya? Saat difitnah begitu, Undertaker masuk dan berjalan ke arah arena face to face dengan Austin, dan dia bilang kalau kemarin saya bilang ingin menantang title tuh dengan gentleman dan respect ke Austin. Ia bilang sebetapa meyakinkan konsep konspirasi yang diceritakan Vince tadi, kita berdua tahu kalau itu bohong besar. Taker menekankan Vince tidak akan bisa memanipulasi Taker. Tiba-tiba lampu mati, Kane muncul bersama Mankind. Seru bro. Paul Bearer bilang kalau Vince McMahon tidak terlibat dengan insiden minggu lalu. Ia lanjut menantang tag team match malam ini juga, Inside Hell in a Cell. Main event yang mantap siap terjadi kayaknya nih guys. Tapi apakah Austin dan Taker akan menerimanya? Dan akhirnya kita dapat jawaban kenapa ada Hell in a Cell di atas sejak awal acara. Selanjutnya, Vader masuk untuk match kualifikasi King of the Ring melawan The Rock. Saat masuk, member Nation diusir lagi. Vader mendominasi di awal. Rocky bisa ambil alih di tengah, dan menjelang ending, Mark Henry keluar memukul Vader dan splash tanpa dilihat wasit. The Rock tinggal rock bottom dan selesai. Ia lanjut ke babak berikutnya. Video vignette Edge ada lagi dan masih coming soon guys, sabar. Drozdov masuk untuk Matt Filler melawan Double J. Di tengah match, Mark Mero dan pacar barunya masuk untuk join komentator. Dia terlihat kesal mengetahui kalau Sable telah kembali ke WWF. Tennessee Lee dan Jacqueline sempat adu mulut di bawah. Jarrett dan Mero memisahkan mereka. Mero ambil kesempatan untuk low blow Jarrett, dan Drozdov tinggal pin aja dan menang. Jelas Mero bersiap untuk lawan Jarrett di babak turnamen berikutnya. Val Venis masuk dan ia akan bertanding melawan Chains dari DOA. Dominasi sepanjang match yang dilakukan Venis tidak dapat dibendung. Ia berhasil menang lagi dengan money shotnya. Di belakang, Kelly menanyakan ke Taker, apakah Taker dan Steve Austin bisa saling percaya? Dia bilang Austin harus percaya dengan dirinya karena ia sudah bilang kalau dia mau title Austin dengan respect. Sedangkan Taker bilang ia belum bisa percaya dengan Austin. Malam ini dischedulkan match kualifikasi King of the Ring antara Triple H melawan sahabatnya sendiri, X-Pac. Beberapa kali WWF memutar segmen mereka nge-hype matchnya dengan style kocak mereka, dan mereka akan sportif dalam match ini. Lalu, Mark Mero dischedulkan match melawan Dustin Runnels. Double J hadir bersama Anteknya di kursi komentator. Di tengah match sudah bisa ditebak lah ya, Double J dan Anteknya merusak perhatian Mero. Kemudian Sable datang. Mero kesal, tiba-tiba Dustin kasih bulldog dan ia menang. Sable balik lagi deh ke dalam. Jelas ini urusan Sable dan Mero masih akan berlanjut. X-Pac masuk dengan debut entrance-nya. Ini jadi match return-nya ke WWF dan pertama kalinya bergulat sebagai X-Pac.
Helmsley juga hadir sendirian. Seperti yang dijanjikan, mereka bertanding sportif di match ini. Match cukup solid di awal, kemudian China keluar dan masukin X-Pac biar lebih kompetitif. Begitu juga saat Triple H di bawah, dia masukin juga. Di tengah match tiba-tiba ada suara The Rock. Ia ada di tribun penonton ternyata, ngejek Triple H dari jauh. Sementara itu Owens menghajar X-Pac di bawah, nggak dilihat Triple H dan Owens kabur. Jelas The Rock di situ hanya mengalihkan perhatian Triple H. The Rock pergi, Helmsley ngecek X-Pac. Ia sudah tidak kuat untuk berdiri sementara wasit menghitung count out. X-Pac meminta Triple H sajalah yang naik dan menang match ini. Ia rela berkorban demi temannya dan Triple H menang deh via count out. Al Snow menyamar sebagai pegulat bertopeng bernama Avatar. FYI, ini memang gimmick Al Snow di masa lalu. Lawler tidak percaya dan ya memang Al Snow lah ya. Ia mengingatkan semua orang kalau gimmick Avatar ini membuat karirnya hancur di masa lalu. Malam ini ia berencana memenjarakan 2 orang, yaitu Vince McMahon karena sudah memberinya gimmick Avatar di masa lalu dan Jerry Lawler yang sudah membohonginya dari kemarin. Lawler kesal dan bilang kalau kepala manekin inilah hal yang paling bodoh dan hendak membuangnya. Dan Al Snow hajar aja dia dan wasit juga kena. Security mau ngusir tapi kena hajar juga dan Al Snow kabur sendiri. Di belakang, Cole nanya ke Austin pertanyaan yang sama dan Austin bilang dia tidak percaya Taker dan dia yakin Taker juga tidak percaya dengan dirinya. It's that simple. Tag team match selanjutnya, Owen dan Mark Henry melawan duo tag team UFC Dan Severn dan Ken Shamrock. Mereka memberikan penampilan yang cukup mengesankan dan di menjelang akhir Owen Hart dapat momentum dengan sharpshooter. DX datang dan menghajarnya. Mereka balas dendam dengan apa yang Owen lakukan di X-Pac tadi dan match jelas berakhir DQ. Vader masuk menghajar Mark Henry dan Nation mengeroyoknya. Severn membantu, DX membantu, chaos terjadi dan wasit memisahkan. Selanjutnya, WWF mengadakan untuk pertama kalinya Tag Team Royal Rumble untuk 10 tim. Match Royal Rumble tapi tag team yang menang jadi penantang champion. LOD dan Kane bersama Mankind mengawalinya. Kemudian Midnight Express masuk, nomor 4 Headbanger, DOA Skull and Eightball nomor 5. Kemudian The Oddities diwakilkan Golga dan Kurgan di nomor berikutnya. Tim berikutnya Brian Christopher dan Scott Taylor atau Too Much. Dilanjutkan Steve Blackman dan Farouk. Lalu Taka dan Bradshaw juga masuk. Kemudian DOA tereliminasi oleh LOD. Kemudian beberapa tim juga keluar. Tim berikutnya yang masuk Terry Funk dan Scorpio. Kane mengeliminasi Headbanger, LOD eliminasi Blackman dan Farouk. Kemudian Kane dengan mengejutkan mengeliminasi LOD. Tersisa tim Mankind dan Kane dengan tim Terry Funk dan Scorpio. Kane dihempas dengan kursi tapi berhasil bertahan. Mankind lanjut menghajar Funk dengan kursi dan kombinasi Big Boot. Kane dan Mankind menang, siap menantang Outlaws. Setelah iklan, Paul Bearer bersiap bersama Mankind dan Kane menyambut lawan mereka. Kemudian Mankind bilang setelah ini semua berakhir malam ini. Next time giliran diriku dan kau Undertaker. Ini jadi pengantar pertandingan mereka di King of the Ring 1998 yang legendaris itu guys. Mereka menunggu beberapa saat tapi Taker dan Austin belum juga keluar. Saat Austin keluar semua penonton bersorak riuh. Kemudian ia menunggu Taker, tapi lampu mati, menyala lagi, Taker nggak muncul-muncul. Ini membuat Austin bisa dikeroyok Mankind dan Kane lagi. Match tetap dimulai. Komentator berasumsi bisa jadi Taker mengkhianati Austin. Saat Austin dikeroyok, Paul Bearer dengan leluasa mengurung dirinya di dalam sel sendirian dia kunci agar aman dari serangan tentunya. Tanpa dia sadari, Undertaker muncul dari bawah ring. Mantap. Ia tendang Paul dan menghajarnya dengan puas, balas dendam yang memuaskan bagi Taker. Terlihat Kane dan Mankind berusaha masuk tapi tidak bisa. Mankind diurusin Austin di luar sementara Kane di atas hanya bisa melihat Paul Bearer dihajar habis-habisan tanpa ampun dan ia penuh darah. Austin berhasil melumpuhkan Mankind di bawah, ia lanjut ke atas mentarget Kane dan abis itu Kane. Ia dihajar di atas, Kane membalas dan turun dan Taker telah menantinya di bawah dan menghajar di entrance. Sementara itu Austin bisa stunner Mankind dan kunci dan mereka menang. Ending yang memuaskan, semakin excited nih menuju King of the Ring. Episode selanjutnya, Paul Bearer terlihat standby dari rumah akibat dihajar Taker minggu lalu dan Kane dischedulkan akan ngomong di atas ring malam ini guys. Raw hari ini disiarkan taping dari Austin, Texas. Yang jelas ini adalah kandangnya Austin. Raw ini juga jadi go home show sebelum pay-per-view King of the Ring.
Terlihat Hell in a Cell masih menggantung di atas ring. Vince McMahon masuk dan memanggil Kane. Apakah Kane akan bicara? Vince McMahon memotivasi Kane dengan bilang bahwa penderitaan Kane selama 20 tahun ini akan bisa terbayarkan di hari Minggu nanti. Karena di King of the Ring nanti akan jadi takdir Kane untuk jadi WWF Champion. Tidak ada yang bisa menghalanginya termasuk Steve Austin sendiri. Vince lanjut mengumumkan stipulasi untuk match Kane melawan Steve Austin. Untuk pertama kalinya mereka akan bertanding dalam gimmick First Blood Match, di mana yang mukanya berdarah duluan dia yang kalah. Karena Kane sangat yakin menang, Vince meminta Kane ngomong apa yang dia akan lakukan jika kalah. Kane kemudian ngomong tapi dengan suara yang disamarkan pakai alat, jadi kayak robot gitu suaranya. I will. Vince memperjelas kalimat Kane. Jika Kane tidak berhasil jadi WWF Champion di King of the Ring besok, dia akan membakar dirinya sendiri sampai meninggoy katanya. Ngeri gak tuh? Paul Bearer pun kaget dari rumah dan segmen opening selesai. Malam ini 4 match kualifikasi King of the Ring ronde pertama siap digulirkan dan match semifinal turnamen akan dilaksanakan pada saat pay-per-view. Yang pertama, Ken Shamrock masuk siap melawan Mark Henry. Nation diusir dulu baru bisa mulai. Dominasi Mark Henry cukup merepotkan Shamrock di awal. Saat ia dapat momentum, ia tidak bisa sia-siakan dong. Langsung Shamrock belly to belly Henry dan berhasil lolos ke semifinal. Terlihat Edge lagi duduk santai di tribun penonton dan ia siap debut malam ini guys. Dustin Runnels sedang berdoa persiapan match filler melawan X-Pac. Ia hadir ditemani Chyna. X-Pac menguasai di awal, Dustin bisa balas dan saling bergantian menyerang. Chyna 2 kali mengganggu Dustin hingga X-Pac kasih spinning kick dan pinfall dan menang mudah. Selanjutnya, Paul Bearer yang tengah cedera di rumahnya mengomentari pernyataan Kane sebelumnya. Ia bilang kalau Kane sudah janji akan melakukan sesuatu, ia pasti akan lakukan itu. Oleh karena itu, Paul mau tidak mau harus hadir di King of the Ring besok untuk mendampingi Kane dan memastikan Kane menang dan tidak membakar diri sendiri. Edge beberapa kali disuting dari kejauhan, ia hadir di tengah penonton sambil menunggu match debutnya. Jerry Lawler hadir berpromo dan mengejek Al Snow yang aneh dan ia bilang kalau Al Snow malam ini dilaporkan mencuri baju di backstage untuk menyamar lagi dan ia juga mencuri mahkota Jerry Lawler. Lawler sambil kesal memanggilnya untuk menunjukkan sesuatu berkaitan dengan kontraknya di WWF. Al Snow keluar dengan kostum nenek-nenek. Lawler bilang ia sudah ketemu Vince dan Al Snow akan dapat yang ia mau, yaitu sebuah kertas yang dibawa Lawler. Dan Lawler bermaksud untuk menukarkan mahkotanya dengan kertas ini. Al Snow marah-marah ke kepala manekinnya dan mereka bertukar. Isi kontrak tersebut adalah schedule tag team match. Al Snow akan bertanding tag team melawan Brian Christopher dan Scott Taylor, too much. Dan partnernya Al Snow adalah kepala manekinnya itu. Apa-apaan ini coba? Lawler bilang kalau Al Snow mau bertemu Vince, dia harus match dulu di King of the Ring pay-per-view besok. Segmen konyol ini berjalan cukup lama, back and forth. Intinya, kalau Al Snow kalah di match tersebut, ia harus pergi dari WWF dan gak ganggu lagi. Sempat Al Snow mau dikeroyok oleh too much, tapi ia bisa lolos. Edge masih diperlihatkan, kali ini dia duduk-duduk di dekat stage. Miro masuk bersama Jacqueline, siap bertanding melawan Jarrett untuk menuju semifinal King of the Ring. Teriakan Sable berkumandang di awal match. Miro bisa menguasai di awal. Jarrett lanjut dapat momentum. Keributan antara Tennessee Lee dan Jacqueline merusak perhatian Jarrett dan Miro bisa low blow, TKO dan kunci. Tapi wasit lagi sibuk di bawah. Miro protes, Sable keluar. Miro tidak fokus, Jarrett bisa DDT dan kunci. Ia berhasil lolos, thanks to Sable. Lagi-lagi Sable cuma datang dan pergi untuk bikin Miro kalah. Outlaws masuk, Road Dogg dischedulkan bertanding melawan Kane malam ini. Kane datang dan Billy Gunn diusir. Jam pertama Raw berakhir dan lanjut Warzone. FYI, di beberapa episode belakangan ini WWF tidak membuat intro terpisah lagi antara Raw dan Warzone. 2 jam Raw is War mengalir begitu saja. Anyway, Road Dogg tidak berdaya di match ini. Kane menguasai keseluruhan match dan diakhiri dengan Tombstone Piledriver and that's it. Paul Bearer diwawancarai via satellite. Dia merespon apa yang Taker lakukan pada dirinya minggu lalu. Memang Taker menghajarnya kemarin, tapi itu tidak membuatnya diam. Buktinya ia masih ngomong dengan lancar di sini dan tidak diam. Saat ia mengejek Taker, tiba-tiba lampu konslet. Taker datang ke rumahnya dong. Ia hajar Paul Bearer langsung biar diam sekalian. Taker acak-acak itu rumahnya dan tayangannya langsung konslet. Selanjutnya, musik Edge diputar, You Think You Know Me. Ia masuk dari barisan penonton langsung menuju ring. Jose dari Los Boricuas sudah menantinya untuk ngejob di sana dan langsung menghajar Edge.
Saat lepas, Edge bisa spears dan dropkick Jose dan lanjut mid somersault ke bawah dan Jose tidak bangun lagi. Edge menang count out. Debut yang impresif, Edge keluar melalui barisan penonton sementara Jose kayaknya cedera. Sementara itu di locker room, Kane sedang tantrum mengacak-ngacak locker room. Mankind mencoba menenangkannya. Jelas Kane kesal karena Paul dihajar Taker di rumahnya. Kane tidak bisa apa-apa. Dan The Beast Seven siap melawan Owen Hart. Siapa yang lolos ke babak berikutnya? Grappling manuver yang dilakukan Seven bisa diimbangi Owen. Saat memimpin, Owen ambil kursi, ya nggak boleh dong, tapi malah diambil Seven. Ia mau pukul, dihalangi wasit. Saat wasit sibuk di atas, expect diam-diam menghempas Owen dari belakang pakai kursi. Seven ya tinggal lanjut submission dan menang. Ia lolos. The Nation masuk dan The Rock memanggil DX. Mereka keluar, siap chaos tapi ditahan wasit. Match lanjutan King of the Ring setelah iklan yaitu The Rock melawan Triple H. Mereka saling bergantian menyerang dengan cukup solid. Saat wasit memeriksa Triple H di bawah, Chyna naik dan low blow The Rock, DDT, Helmsley lanjut pinfall tapi kick out. Setelah beberapa saat, Chyna ganggu lagi. Helmsley mau pedigree tapi ditangkis low blow oleh The Rock dan suplex. The Rock menang, DX senjata makan tuan. DX masuk mengeroyok, Nation masuk juga, chaos lagi dong. Dan akhirnya Nation mundur. The Rock lolos ke babak berikutnya. 2 match semifinal siap dipertandingkan di King of the Ring. Di belakang, Kane masih tantrum dan stres. Bapaknya dihajar Taker. Mankind berusaha menenangkannya dengan bilang Paul akan baik-baik saja Kane. Mankind mau siap berpromo dan match dulu habis ini lawan Billy Gunn. Setelah iklan, Mankind berpromo untuk hype match dirinya melawan Taker di Hell in a Cell King of the Ring besok. Saat ia bercerita tentang suatu hal tentang sejarah dirinya dengan Taker, kandang Cell perlahan turun. Ia bilang di match besok ia akan membalas perbuatan Taker kepada Paul Bearer. Dan ia yakin dirinya akan sukses membalaskan dendam tersebut dan Kane akan jadi WWF Champion katanya. Dan Paul Bearer pasti akan bangga. Ini vibe promonya mantep banget guys. Billy Gunn masuk bersama Chyna. Matchnya normal ya. Mankind bisa mendominasi sejak awal. Chyna menyerang di bawah dan diusir wasit. Billy Gunn mencoba melawan tapi selalu diatasi oleh Mankind. Big moment saat Mankind bawa steel step, Billy Gunn kasih dropkick dan steel step menimpa kepala Mankind. Tapi di ending, Mankind bisa mandible claw dan berhasil menang. Ia langsung cepet-cepet keluar menuju ke belakang untuk melihat Kane yang tantrum tadi. Di locker ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Kemana Kane? Sable kemudian masuk dengan cukup mengejutkan. Hari ini ia hadir menyambut sang WWF Champion Stone Cold Steve Austin. Penonton di Austin, Texas dengan bahagia menyambut Austin. Austin lanjut meminta Sable ke belakang sekarang dan kasih Vince dari tengah titipannya. Siapapun yang mau ke atas ring sekarang, Austin siap menghadapinya katanya. Dan bilang kalau ia menerima tantangan Kane untuk first blood match di King of the Ring. Karena Kane berjanji akan membakar diri sendiri jika ia kalah nanti, Stone Cold malah senang. Karena dengan api yang ada di tubuh Kane nanti, ia bisa bakar-bakar marshmallow, hotdog, dan lain sebagainya. Ia yakin banget bisa mengalahkan Kane. Kemudian ledakan di entrance menyambut Kane keluar. Dari kejauhan Kane berpose, sepertinya api akan keluar meledak seperti biasa. Tiba-tiba cairan merah seperti darah menyemprot tumpah dari atas dan membasahi Stone Cold. Kane lanjut ngomong pakai suara robotnya. Awalnya tidak jelas tapi komentator memperjelasnya. Ia bilang nanti di King of the Ring cairan darah yang asli akan kau dapatkan, kata Kane. Lanjut pose meledak dan Kane pergi meninggalkan Austin yang berlumuran cairan darah palsu dengan ekspresi marahnya. Kesel banget kayaknya Austin tuh. Raw is War selesai. Nantikan recap King of the Ring pay-per-view tahun 1998 yang pasti bakal seru. Hanya di channel Gilang Wrestling.